Ini beragam tatanan attacking yang dilakukan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Ujungnya tingkat kematangan serangan yang coba dibangun oleh timnas Indonesia belum begitu prima. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat kita menyaksikan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong, kerap Coach STY menampilkan permainan defense counter, lebih banyak menunggu, kemudian melakukan serangan balik. Akan tetapi, tak sedikit juga timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong mencoba bermain lebih proaktif, menginisiasi bola itu, yang efeknya tinggi, ball possession yang dimiliki timnas Indonesia. Nah, yang terbaru, Indonesia merasakan pada saat melawan Cina, ball possession timnas kita 80%-an. Tapi yang menjadi persoalan tingkat kematangan dari attacking yang dibangun oleh timnas Indonesia. Banyak bola tentu dikuasai oleh timnas Indonesia, yang diharapkan ketika banyak bola, maka progresi ke depan, progresi ke daerah final third bisa tereksekusi dengan prima. Nah, secara permainan itu belum begitu ideal bagi timnas Indonesia pada saat mereka menguasai bola. Aku nggak pernah menarik ucapan aku, teman-teman. Salah satu pertandingan yang terbaik ditampilkan oleh Coach Sintayong dari sisi pada saat timnas menguasai bola dan struktur build up-nya pun oke, terlepas dari hasil, teman-teman. Pada saat timnas Indonesia melawan Tanzania, di pertandingan tersebut anak asuh Coach STY bermain imbang 0-0. Tapi jika kita bedah, kita kulik dari menit ke menit, teman-teman, banyak variasi-variasi build up yang sangat amat mempesona dari timnas Indonesia. Yang menjadi problematika di pertandingan itu, clinical di depan gawang dari timnas Indonesia. Nah, ada salah satu case yang dialami oleh mantan pelatih Barcelona di awal karirnya di Barca, Xavi Hernandez. Dia datang melatih Barcelona. Salah satu kegeraman yang ia lontarkan langsung lewat sesi preskon terhadap pemain-pemain Barcelona, kalau pemain-pemain yang ia latih tidak mampu memahami bagaimana permainan positional play yang dilahirkan, yang dipopulerkan akhir-akhir ini oleh Pep Guardiola. Bergerutulah Xavi Hernandez. Nah, karena pada prinsipnya apa yang ditampilkan oleh Xavi Hernandez dengan filosofinya bermain 1-2 sentuhan sangat amat penting. Positional play itu ya mencari ruang, kemudian menciptakan permainan orang ketiga, terus membentuk triangle dan seterusnya, teman-teman. Nah, di momen sekarang Barcelona bersama Hansi Flick menciptakan permainan yang sangat amat luar biasa. Positional play-nya pun terjadi secara prima, teman-teman. Aku nggak mengatakan ini akibat Hansi Flick 100%. Permainan Barcelona bisa berubah, bisa sensasional di Liga Spanyol, teman-teman. Pasti ada sedikit banyaknya dari apa yang sudah diberikan oleh Xavi Hernandez terhadap Barcelona. Nah, semakin lama pemain-pemain yang dilatih oleh Xavi Hernandez kala itu di Barcelona untuk bisa bermain, untuk merasakan atmosfer, maka chemistry, maka kekompakan itu akan terbentuk. Nah, jadi sangat amat penting kalau kita bicara chemistry. Nah, sekarang ya hasilnya dengan ramuan yang ditambah oleh Hansi Flick, Barcelona menjadi tim untuk sampai saat kita membuat video ini, teman-teman, tersubur di level Eropa, khususnya trio mereka di lini depan. Nah, kita tarik ini pelajaran yang terjadi di timnas Indonesia. Timnas Indonesia diisi, sepakat gitu ya, oleh pemain-pemain berkualitas. Aku nggak mau membahas statement yang disampaikan oleh pemain Cina, misalnya si Weneng. Ia menganggap pemain keturunan kita, pemain diaspora yang tampil di Eropa, teman-teman, itu kelasnya hanya di level kelas 2 di Asia, termasuk pemain Cina lagi, Wei Hao. Ia menyoroti juga kualitas dari pemain yang tampil di Eropa, di kompetisi Eropa milik dari timnas Indonesia. Kita nggak memperdebatkan hal tersebut. Kita mendudukkan dulu, kita sepakat ya, pemain kita sekarang diisi oleh pemain-pemain berkualitas. Tetapi tanda tanya besar, kok ketika diisi oleh pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain yang merasakan intensitas high quality terhadap pertandingan di level Eropa ketika main di timnas, kok seperti itu saja? Ya, dari beberapa
pengalaman yang sudah kita tonton. Yang terakhir aja lah, Cina melawan Indonesia. Kan banyak pemain-pemain nggak sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Dan secara permainan, kita nggak bahas individu ya, nggak menyalahkan individu. Ketika kita melihat secara makro, permainan kita pun nggak istimewa, meskipun kita menguasai bola. Nah, tadi sudah kita bahas, pada saat kita menguasai bola, banyak tatanan bentuk attacking, build up yang dilakukan timnas Indonesia, tetapi kreativitas itu nggak muncul. Nah, efeknya apa? Cenderung permainan timnas Indonesia itu bermain dari sektor sayap kiri ataupun sektor sayap kanan. Nah, gitu-gitu aja terus. Nah, padahal pemain kita berkualitas. Nah, jadi salah satu elemen yang sangat amat penting pada akhirnya, seperti yang dirasakan oleh Xavi, sekarang ini Hansi Flick di Barcelona, penting itu namanya pengalaman untuk bermain bersama dengan waktu yang panjang, teman-teman. Nah, kita pernah melihat bagaimana kedikdayaan Persipura Jayapura. Kita ambil contoh yang terdekat saja, nggak usah yang jauh ya, di level Eropa. Persipura Jayapura di Liga Indonesia, teman-teman. Mereka pernah bermusim-musim pemainnya tok hanya itu saja. Pun jika dilakukan pergantian, jika dilakukan perekrutan pemain, nggak secara radikal merubah ekosistem skuad yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Nah, ketika Persipura Jayapura menggunakan skuad yang itu saja, zamannya ada Boas, Boakai Edi Podai, teman-teman, kemudian ada Ernest Jeremiah, Beto, lalu ada Immanuel Wanggai, Ian Kabes, Choaon ya ada back dari Yohanes Choaon dan lain sebagainya, teman-teman. Itu Persipura Jayapura menjadi klub yang ditakutkan, bukan hanya di level kawasan Liga Indonesia, tapi di level Asia. Kan sempat Persipura Jayapura hampir tembus ke babak final AFC Cup. Nah, kemudian ada turbulensi di Liga Indonesia membuat siklus yang tidak baik lah ya terhadap perwakilan dari Liga Indonesia tampil di level Asia. Nah, dalam konteks jika kita lihat secara spesifik permainan ditampilkan oleh Persipura istimewa banget. Mereka 1-2 sentuhan. Pemain-pemain Persipura memahami apa yang diinginkan oleh rekannya. Counter attack dari pemain Persipura pun sangat amat luar biasa. Nah, jadi banyak orang yang menginginkan permainan mirip seperti Persipura Jayapura. Nah, kita lihat lagi timnas Indonesia kita. Pengalaman skuadnya untuk bermain bersama panjang belum begitu banyak. Walaupun aku nggak mengatakan ini sebagai sebuah alasan, tetapi itu elemen yang sangat amat penting. Kita sudah melihat apa yang dialami Barcelona, kita sudah melihat apa yang dialami oleh Persipura Jayapura, dan banyak klub-klub ataupun tim-tim yang lain. Timnas belum punya pengalaman. Kemudian Coach Sintayong pun masih dalam tahap sering melakukan pengutak-ngatian terhadap starting line up yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Itu pun kan bisa menjadi sebuah nilai minus, teman-teman. Kenapa? Yang sebelumnya diharapkan untuk bisa bermain bersama dengan pengalaman intensitas pertandingan di atas lapangan, karena diganti, ya harus lagi diatur ritme itu, harus pemain-pemain pun beradaptasi dengan situasi yang terjadi dari perubahan dilakukan oleh Coach Sintayong. Tetapi terlepas daripada apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, taktik yang dilakukan oleh Coach Sintayong, teman-teman, menjadi sangat amat penting ya ketika kita melihat yang namanya sebuah pengalaman untuk bermain panjang secara bersamaan. Sain, Nathan Ivar, Rafael Strike, Ragnar, kemudian Jay Edges, Martin Vaz, Mesielgers, dan lain sebagainya. Ini kan mereka ya bisa kita katakan terlalu minor untuk pengalaman bermain bersama di timnas Indonesia. Jadi jangan heran meski mereka berkualitas, meski mereka memiliki pengalaman di level tinggi Eropa bermain menghadapi Man United, Messi, bla 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 bla, kemudian datang ke timnas, kadang nggak sesuai dengan harapan dari sisi permainan, dari sisi attacking, dari sisi kreativitas, dari sisi permainan yang istimewa. Nah, jadi sebuah anekdot muncul kan, ataupun sebuah kritikan lah ya, aku menganggapnya dari pemain Cina yang menyebutkan tadi kan sudah kita bahas, kalau misalnya mereka pemain Cina menganggap pemain-pemain yang dimiliki Indonesia tampil di Eropa level kompetisi, teman-teman, itu kelas 2. Nah, aku lebih menyoroti karena penyebabnya belum muncul chemistry tadi. Dan jurnalis yang ada di sesi preskon selesai pertandingan timnas Indonesia melawan Cina, itu kan menembak dalam tanda petik ya, Coach Sintayong mempertanyakan kenapa pemain-pemain kita yang bermain di level tinggi kalah duel udara dengan pemain-pemain yang dimiliki Cina, yang mereka rata-rata notabene merasakan hanya di kompetisi liga lokal.
Nah, kembali, kenapa kekalahan itu muncul? Ya, kolektivitas tadi, chemistry tadi dari sisi defensif pun, ya contoh gol dari posisi Sain Fatinama, teman-teman, itu kan chemistry lagi. Kekompakan lagi, membuat keteledoran muncul, kesalahan muncul. Dan ya banyak juga. Kita pun bisa mengambil contoh teman-teman ketika skuad itu dimainkan panjang bersamaan tetap nggak menampilkan permainan yang istimewa memang. Ya akibat dari tactical pelatihnya, akibat dari pendekatan pelatihnya, akibat dari sentuhan yang dimiliki oleh pelatihnya. Nah untuk posisi sekarang, pemain-pemain kita mempercayai Coach Sintayong. Dan beberapa pemain kita yang tampil di Eropa kan memberikan testimoni juga terhadap pendekatan strategi yang dimiliki oleh Coach Sintayong yang dianggap oleh pemain-pemain kita ini Coach Sintayong jago nih, pengetahuannya tinggi nih terhadap level sepak bola. Nah jadi ya semoga lah kedepannya timnas kita dari sisi permainan terus meningkat teman-teman. Bukan hanya kita bicara skor, bukan hanya kita bicara hasil. Dan ya PR juga sebenarnya bagi Sintayong bersama timnas Indonesia dikala bagaimana action timnas menguasai bola nih. Nah, karena sering kita saat menguasai bola itu malah nggak berbahaya, malah sering melakukan kesalahan-kesalahan. Kan sederhananya kita lebih banyak pegang bola, kita akan lebih banyak melakukan kesalahan. Dah, nih momen saat menghadapi Cina, kita banyak menguasai bola, banyak juga melakukan kesalahan. Nah, berbeda terbalik teman-teman ketika kita bermain lebih oportunis, bermain lebih pragmatis, menunggu-menunggu, kadang itu lebih berbahaya dari tingkat kematangan. Nah, kita lihatlah saat menghadapi Cina. Dari sisi agresi, tekanan, bentuk build up pada saat Indonesia menguasai bola, matangnya serangan kita itu nggak begitu impresif. Tapi kalau kita bandingkan, kita compare saat timnas Indonesia kita bermain dengan defense counter, itu kadang peluangnya banyak, space banyak muncul di lini pertahanan dimiliki oleh Cina. Nah, jadi ini hal yang harus tentunya dipikirkan lebih matang ya bagi Coach Sintayong juga teman-teman secara khusus, karena dengan kualitas pemain kita yang sekarang ini terus yang kita harapkan terus berkembang teman-teman, ya eloknya permainan kita pun terus meningkat nih dari sisi misalnya build up sajalah, struktur bagaimana ketika melakukan penyerangan walaupun nggak menguasai bola, ya permainan open play lah. Karena saat menghadapi Cina kita kesulitan untuk menciptakan yang namanya kreasi dalam membuat peluang yang matang. Oke, well done. Mungkin sampai sini aja teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman lebih suka nggak timnas Indonesia itu di era Coach Sintayong bermain proaktif menguasai bola, atau ya lebih baik main defense counter aja, pragmatis? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.